Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Saat ini Respak sedang menikmati momen hangat di Indonesia. Lee Soyong malah ngomong gini berikan pesan menyentuh untuk move on. Lee Soyong mengumumkan pesan menyentuh saat skuad Respak sedang menikmati momen kebersamaan. Lee Soyong tak ikut dalam rombongan yang bertolak ke tanah air karena menjalani rehabilitasi untuk pemulihan cederanya. Respak pun tampil tanpa sang kapten. Bagi Lee Soyong sendiri, dia juga harus merelakan pertandingan perpisahan itu. Lee Soyong resmi tidak lagi menjadi bagian dari Respak. Dia sudah menandatangani kontrak bersama IBK Altos untuk 3 musim ke depan. Outside hitter itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekannya melalui unggahan media sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa Lee Soyong merasakan momen dramatis pada musim terakhirnya bersama Respak. Musim lalu perjuangan Lee Soyong tak mudah karena cedera yang menghalanginya. Meski demikian saat di lapangan, ia mampu menjadi pembeda dengan keseimbangan yang dibawanya dalam bertahan maupun menyerang. Dia masuk ke dalam trio MSG yang berbahaya di Respak bersama Mega dan Gia. Respak pun akhirnya lolos ke babak playoff setelah 7 tahun. Kepastian lolos bahkan diraih dalam pertandingan di mana harus mengalami cedera lagi. Melalui Instagramnya, dia mengatakan, "Halo, aku Lee Soyong. Aku telah menjadi anggota dari Respak selama 2 tahun dan tim bola voli Respak selama 1 tahun. Setelah 3 tahun menangis dan banyak tertawa, aku memiliki tantangan baru. Melihat kembali ke 3 musim terakhir, ada banyak kesulitan dan penyesalan. Akan tetapi berkat para penggemar yang selalu mendukungku, aku memiliki lebih banyak kenangan indah dan kenangan tentang Respak." Selanjutnya, Lee Soyong ingin move on dari Respak untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dimulai saat ia memperkuat IBK Altos pada musim depan. "Sekarang aku akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan versi yang lebih baik dari diriku sebagai bagian IBK Altos. Jadi tolong terus dukung diriku," ungkap Lee Soyong. Tentu akan menjadi sorotan karena berlabel outside hitter veteran ditambah bayaran fantastis yang diterimanya. Di IBK Altos, sekitar 8,1 miliar. Dia bahkan menjadi pemain dengan bayaran paling tinggi dalam bursa transfer agen bebas musim ini. Ada ekspektasi yang tinggi bagi Lee Soyong untuk menyeimbangkan serangan dan pertahanan pada posisi outside hitter IBK Altos, seperti yang ia lakukan di Respak. "Aku merasa pasti ingin mendapatkan perhatian, aku sedikit khawatir. Tak bisa dipungkiri, Lee Soyong akan mendapatkan tekanan yang lebih besar saat membela IBK Altos dalam 3 musim ke depan. Lebih-lebih, ia mendapatkan instruksi oleh pelatih yang terkenal ekspresif dan gahar, Kim Ho Chul. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Seluruh skuad Respak dan pelatih termasuk Mega akan berpartisipasi, tulis Respak beberapa waktu lalu. Menanggapi kedatangan Respak dengan full tim itu, media Korea Donga menyebut alasan tersebut dilakukan oleh anak asuh Hwayjin, apalagi biasanya setelah kompetisi semua tim beristirahat hingga musim baru. Namun hal itu tidak dilakukan Respak. "Jika kami pulang ke rumah setelah acara di Indonesia dan istirahat hingga minggu depan terakhir di bulan Mei, kami berharap tidak ada gangguan untuk persiapan musim depan." Pertandingan antara Indonesia dan Respak juga menjadi sorotan salah satu media Korea Selatan yakni The Spike. Dalam salah satu artikelnya, The Spike menyebut laga persahabatan ini tak lepas dari sosok Mega. Selain karena performa yang apik, laga ini digelar tak lepas dari Megatron yang dianggap memiliki hubungan baik dengan timnya Respak yang memiliki relasi baik dengan Mega. Mengadakan laga persahabatan pada bulan April mendatang atas undangan Indonesia, tulis The Spike. Media itu juga menyebut momen ini akan menjadi kesempatan bagi Respak untuk mengapresiasi voli mania tanah air yang memberikan dukungan. Mega di V-League musim ini dianggap mengesankan oleh beberapa media Korea. Mega salah satu primadona Liga Korea yang fenomenal, datang sebagai pemain debutan, salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam kompetisi V-League yang baru saja usai. Bertindak sebagai debutan dengan membela Respak, Mega menjelma menjadi penyerang yang menakutkan. Ia langsung mampu bersaing dengan daftar pemain tersebut di Liga Voli Korea. Tak cukup sebatas pencapaian individu, tingginya animo Liga Voli Korea setelah kedatangan Mega menginspirasi sejumlah klub untuk mendatangkan pemain Indonesia. Saking tingginya antusiasme klub V-League mendatangkan pemain asing sampai membuat Federasi Bola Voli Korea KOFO harus mengubah regulasi tentang kuota pemain asing.
Presiden Govo mengakui semenjak kedatangan Mega di klub Respak ada peningkatan penonton, baik itu yang hadir langsung ke stadion maupun ke siaran langsung. Hal itu belum pernah terjadi sebelum kedatangan Mega. Dampak efek luar biasa Mega pun membuat Liga Korea menjadi olahraga terfavorit di Korea selain Indonesia, selain sepak bola. Dan bukan hanya itu, Presiden Kovo pun turut merespon klub Respak yang akan datang ke Indonesia untuk melakukan pertandingan eksibisi untuk pembukaan Pro Liga. Dia pun nggak menyangka pemerintah Indonesia melalui Kemenpora turut andil dalam kedatangan Respak. Menurut Presiden Kovo itu, langkah awal ini diambil sebagai respon terhadap tren peningkatan minat klub. Ia bahkan menyebut Mega sebagai salah satu pemain terbaik di Asia yang memberikan kontribusi besar bagi popularitas voli Korea di mata dunia. Ketika menjelaskan alasan dibalik perubahan peraturan ini, Presiden Kovo menegaskan bahwa keberhasilan Mega adalah cerminan dari kualitas voli Korea yang semakin berkembang. Menyadari potensi yang diberikan oleh pemain lokal dan dampak positif yang dihasilkan oleh pemain asing seperti Mega, Kovo merasa perlu menetapkan pembatasan yang lebih ketat untuk menjaga keseimbangan dalam kompetisi klub. Meski tampil gemilang, Mega sendiri belum bisa dipastikan apakah akan kembali tampil bersama Respak musim depan, karena kontraknya hingga saat ini masih belum jelas apakah diperpanjang atau tidak. Untuk Respak, performa Mega dan Gia sangat memuaskan, ucap salah satu analis melalui unggahan KBSN Sport. Kedua pemain ini tampil bagus di paruh kedua musim. Aku rasa mereka harus memperbarui kontrak Mega dan Gia. Khusus bagi Mega, aku tidak melihat alasan bagi Respak untuk tidak memperpanjang kontraknya, ungkap sang analis.